Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, kami dari grup Post Explorer 11.3 Informatika, dan di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan masing-masing peran kami. Azhara Keisha Oktaviani sebagai problem solver, Almira sebagai desainer flowchart, Giri Reksa Viviana sebagai desainer, Diah Reno Khairunisa sebagai coder, dan saya sendiri, Kiara Gendis Erlidio, sebagai presenter. Baik, untuk latar belakangnya Ibu, pemahaman materi part of speech merupakan dasar penting dalam pembelajaran bahasa Inggris yang seringkali membingungkan bagi siswa. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami fungsi dan jenis-jenis part of speech hanya dengan belajar di kelas atau dari buku teks. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang mudah diakses dan interaktif agar siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel dan mandiri. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri, siswa masih kebingungan dasar-dasar dari materi part of speech. Aplikasi ini didesain sebagai alat bantu bagi siswa agar dapat lebih memahami materi part of speech. Terdapat 4 menu yang merupakan part of speech, sehingga siswa lebih fleksibel dalam mempelajari materinya. Nah, untuk solusinya itu sendiri, dengan membuat aplikasi belajar Post Part of Speech Explorer di MIT Inventor yang interaktif dan mudah digunakan oleh siswa. Aplikasi ini terdiri dari 4 menu utama yang masing-masing mewakili jenis part of speech agar siswa dapat belajar secara terfokus dan fleksibel sesuai kebutuhan. Setiap menu berisi materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk contoh kata dan latihan soal untuk melatih pemahaman siswa secara bertahap. Ada pula manfaat bagi penciptanya. Yang pertama itu untuk memperluas peluang bisnis di bidang edukasi digital yang sedang berkembang. Kedua, sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan sistem coding. Ketiga, mendapatkan feedback dari pengguna untuk pengembangan produk yang lebih baik. Dan yang terakhir, menjadi bekal untuk menciptakan ide-ide kreatif lainnya dalam ilmu informatika. Selain itu juga terdapat manfaat bagi para penggunanya. Yang pertama itu memudahkan siswa memahami konsep dan fungsi part of speech secara jelas. Yang kedua, mendukung pembelajaran mandiri dengan materi yang dapat dipelajari kapan saja. Yang ketiga, memberikan latihan dan evaluasi untuk memperkuat pemahaman siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk flowchartnya itu sendiri tentunya dimulai dengan tanda terminal atau start, di mana di setiap aplikasi game biasanya kita diharuskan untuk register atau login, dan jika kita belum mendaftarkan diri di aplikasi tersebut, kita bisa memilih register dengan memasukkan beberapa data seperti full name, username, email, password, dan juga confirm password yang tadi telah kita masukkan. Namun setelah kita berhasil mendaftar atau register, kita bisa langsung saja ke login yang hanya dengan memasukkan beberapa data seperti username dan juga password. Setelah itu, kita diarahkan langsung ke main menu atau menu utama yang terdiri dari 4 part of speech utama, yaitu verb, noun, pronoun, dan adjective, di mana di masing-masing part of speech itu contohnya adjective, kita dapat melihat pengertian atau penjelasan mengenai adjective itu sendiri, dan juga beberapa contoh adjective itu disertai dengan voice cara pengucapan kata dari adjective itu sendiri. Namun, setelah dirasa kita telah mengerti atau paham tentang materi yang tadi dipilih dari main menu, kita bisa langsung menguji diri kita dengan praktis atau latihan, di mana di praktis ini terdapat 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3, di mana setiap bertambahnya level, bertambah juga tingkat kesulitannya. Jika kita berada di level 1, kita harus memenuhi nilai 100 dulu, baru otomatis naik ke level 2. Jika tidak, kita berada di halaman yang sama dan kembali ke main menu, dan jika kita berhasil
mencapai level 100, kita bisa langsung ke level 2. Namun jika kita tidak berhasil untuk meraih level 3, kita masih di level 2, atau juga kita bisa langsung lanjut ke level 3 jika skor kita memenuhi syarat. Dan di level 3 ialah level yang terakhir, dan dimana jika kita telah mendapatkan skor level 3 kita, itu tandanya praktis atau latihan kita sudah selesai atau berakhir. Ini Giri akan menjelaskan desain dari game yang kami buat. Untuk screen pertama itu ada gambar dari game yang kami buat, lalu juga button register, dan juga login. Untuk screen kedua, registration form yang berisi full name, terus username dan juga password, dan juga confirm password. Nah, untuk buttonnya itu ada register dan back. Nah, untuk screen ketiga itu jikalau registernya itu berhasil, dia akan ke screen 3 di mana akan ada welcoming dan juga next. Tapi kalau di screen pertama dia memencet login, dia bakal ke screen 9 di mana ada username dan juga password, dan juga button login dan back. Nah, untuk kalau dia udah login, dia bakal pergi ke screen ke welcoming lagi, lalu ke screen keempat jikalau udah memencet button next. Nah, di sini menu utama yang ada verb, noun, pronoun, dan adjective, lalu juga button exercise. Nah, jikalau pemain memencet verb, dia akan ke screen 5 di mana di sini ada di sini ada pengertian dari verb dan juga contoh-contohnya. Nah, untuk kalau dia ke noun akan ke screen 6 di mana sama ada pengertian dan juga contoh. Lalu screen 7 jika dia memencet pronoun, lalu ada screen 8 sama ada pengertian dan juga contoh. Nah, untuk button exercise dia akan ke screen 10 di mana di sini ada level 1 yang berisi 5 question, true or false. Nah, lalu di sini akan ada scoringnya nanti dan juga button back. Untuk level 2-nya kira-kira sama saja, Ibu. Lalu untuk screen level 3-nya kira-kira juga sama. Dan juga kalau pemain sudah pass semua level, dia akan ke screen 13 di mana akan ada pemberitahuan kalau dia sudah finish all the quizzes, and button next bakal ke menu lagi. Baik, Ibu, segitu saja yang bisa Giri jelaskan mengenai desain. Terima kasih, Bu. Atas kesempatannya. Jadi di sini dia ingin jelasin coding yang kami gunakan dalam mini project ini. Nah, di screen yang pertama itu kami cuma gunain di mana button register diklik, maka dia akan berpindah ke screen 2, di mana screen 2 merupakan data-data yang dimasukkan untuk membuat akun. Di sini coding yang digunakan itu menggunakan Fire Database, di mana ada ketika register diklik, maka Firebase ini akan menyimpan nilai yang di-input. Lalu akan ada notifier ini. Lalu dia akan otomatis masuk ke screen 3, di mana merupakan screen menu. Lalu ini adalah coding penyimpanan akunnya. Lalu ada juga ketika button back diklik, maka dia akan kembali lagi ke screen 1 tadi. Nah, di screen 3 hanya ada ini karena di sini hanya ada satu button saja. Jadi dia langsung berpindah ke screen 4. Di sini adalah main menunya, di mana ada opsi-opsi verb, noun, pronoun, adjective, dan exercise. Jadi dia hanya menggunakan ketika button itu diklik, maka dia akan berpindah sesuai
screen-nya. Lalu screen 5 karena di sini merupakan kumpulan vocab-nya, maka di sini kami tambahkan ketika gambar-nya diklik, maka dia akan berbunyi pronunciation-nya. Kami di sini menggunakan text to speech, jadinya semuanya itu sama dan otomatis. Begitu juga dengan screen 6, screen 7, screen 7 kami tidak mencantumkan suara satu persatu karena di sini banyak, jadi hanya mencantumkan gambarnya saja. Screen 8 sama seperti screen sebelumnya. Screen 9. Nah, ini merupakan ketika tadi kan yang di screen 2 itu ada button register sama screen 1 ding, button register sama login. Nah, ketika dia register, maka dia akan berpindah ke screen 2. Tetapi ketika dia memilih button login, maka dia akan ke screen 9, dimana dia sudah membuat akunnya sudah disimpan dan dia tinggal menyesuaikan saja. Screen 10. Nah, di sini di mana dia ini merupakan quiz-nya, exercise-nya. Nah, jadi di sini kami buat initialize global untuk menampung wadah skornya dulu. Terus ketika button 1 diklik, button 1 itu merupakan nilai true-nya. Nah, di sini kami ketika jawaban benar maka akan mengubah background button menjadi hijau, lalu akan ada suara berbunyi correct answer, ini segala macam ini. Nah, lalu karena ini merupakan soal pertama, maka global score-nya tuh masih 0 tadi ditambah dengan 20. Lalu label skor yang di sini akan berubah sesuai dengan nilai yang di sini tadi. Nah, untuk soal yang kedua sama seperti yang pertama. Terus ketika dia menekan salah, maka dia hanya akan mengeluarkan suara saja. Nah, bedanya pada soal terakhir, karena di sini kami merancang ketika pengguna sudah mencapai target atau mencapai passing grade, maka dia akan otomatis berpindah ke level selanjutnya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini ditambahkan conditional if then else. Ketika skor lebih dari atau sama dengan 80, maka dia otomatis berpindah ke screen 11, di mana screen 11 itu merupakan level 2 dari exercise tersebut. Nah, ketika dia sudah berpindah ke screen 11, codingnya sama seperti di screen 10 tadi. Ini merupakan level 2. Lalu berpindah ke screen 12. Sama Ibu. Terus ke screen yang terakhir. Nah, ini pas dia udah melewati semua level dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini hanya menampilkan tulisan saja, lalu ada button back, di mana dia kembali ke screen 4, main menu. Nah, sudah. Mungkin itu saja Ibu dari coding mini project kami. Terima kasih, Bu. Ini register. Nah, deh. Kan nolek loh. Name. Siapa? Galen. Sorry Ibu, because No. I just review some of Your username what? username Gara Baskara. Gara Baskara. Gara Oke. Baskara. Password. Password Apa? What's your 1 until password? 6. 1 until 6 up to them. Yeah. Confirm. Is that make by yourself? Ya. Wow, good then. Lanjut register. Welcome. Terus new account Next. created. Next. Next. Di sini ada Iya Ibu, di sini ada menu part of speech. I want Terus misalnya choose- kita pilih verb. Di sini ada keterangan apa itu verb sendiri, terus juga ada contoh dari verb itu Ibu. Terus ada suaranya juga. Watch, eat, play, sleep, drive, cook, Remember? write, study, cook, Go ahead. wash, cook, drink. Wow. Terus kita ke noun. Di sini sama Ibu ada pengertian nounnya juga, terus ada contoh noun. Teacher,
Doctor. School. Park. Love. Motorcycle. Ice. Sugar. Plane. Fruit. Wow, good Back. guys. Terus You ada guys ke are smart. pronoun. What is that? Ini pronoun juga ada pengertiannya Ibu, tapi di sini nggak ada suara karena contohnya banyak. Jadi kami kasih contoh apa aja pronoun. And the last one, what is that? Terus the last ada adjective. Okay. Ini tampilannya Wet. sama. Hot. Cold. Sunny. Sad. Happy. Angry. How can you say Smart. this one is happy? Bright. Happy. Kind. Oke, back to main menu Ibu. Terus lanjut kalau kita mau exercise dan kita ngerasa kalau kita udah mempelajari semua materi ini, kita boleh langsung exercise. Nah Ibu, exercise-nya ini dimulai dari level 1 dulu. Jadi true or false questionnya Correct answer. ini. Good Kalau job. misalnya skornya udah benar semua, dia boleh lanjut ke level 2. Exactly. OMG. See you next time. Nah, Kan Ibu. kalau misalnya belum 100 atau masih di bawah 100, dia masih harus mikir dan tetap jalani level 1. Correct. Yay. Nah, nanti kalau udah, Yeay. dia otomatis balik ke main menu Ibu. Enggak. Level Dan balik ke level 2. Level Good. 2 ini tingkatannya juga lebih susah Ibu. Jadi lebih komplit, Correct terus answer. juga lebih sulit dari yang tadi. Correct. Correct. Mekanismenya sama Ibu, kalau misalnya 100 boleh lanjut ke level selanjutnya, yaitu level 3. Ini level terakhir dan juga level yang paling sulit. Cool. Wow. Try again. Exactly. Wrong. Great. Perfect. Nah, jadi ada notifier gini juga Ibu. Kita bisa back, dan backnya itu kembali ke menu awal. Guys, sekian Ibu, terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan ganggu Ibu. Thank you, Ibu. Sekian presentasi dari kami, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.